Ya. Nah, misalnya yang sering kita bikin buffer adalah hutan lindung ya. Biasanya hutan lindung ataupun sungai ataupun jalan itu kita bisa biasa kita bikin buffer. Nah, misalnya kita mau bikin buffer hutan lindung. Nah, kita tampilkan dulu peta kawasan. Ya, misalnya pakai yang ini. Ya. Nah, ini misalnya kita tampilkan yang hutan lindung saja. Caranya klik kanan, kemudian properties. Ya, kemudian kita pilih ya, cara nampilin hanya yang hutan lindung. Jadi kita query, kita pilih. Klik kanan properties. Nah, pakainya ini definisi query. Ya. Di properties, terus definisi query. Ya, kemudian query buildernya diatur. Ya. Hutan lindung itu HL ya. HL sama dengan, nah misalnya, jadi fungsi sama dengan HL. Ya, kita oke. Nah, nanti ininya rumusnya seperti ini, rumus query-nya. Fungsi sama dengan HL. Hutan lindung. Nah, oke. Nah, ini jadi yang tampil ini hanya hutan lindung saja. Nah, ya, saya ulangi ya, klik kanan, properties. Nah, ini saya hilangin dulu, saya hapus. Pilih definisi query, kemudian query builder. Nah, fungsi ya, kan yang ada HL, APL, HPK dan sebagainya kan di fungsi ya. Nah, ini double klik fungsinya, double klik, kemudian sama dengan, dipilih sama dengan. Nah, dimunculkan parameternya, get unique value. Nah, ini pilih yang HL. Oke. Oke. Nah, hutan lindungnya saja. Ya, langsung klik. Ya, ini yang muncul berarti ini hanya hutan lindung. Begitu juga sebaliknya kalau mau kita tampilkan yang mana gitu ya. Nah, misalnya, nah ini kan bisa dipilih. Misalnya untuk perhitungan ataupun untuk analisis apa itu yang moratorium ya. Nah, kawasan HL-nya di mana aja, nah, itu yang kita tampilkan hanya HL-nya misalnya. Kan yang moratorium nggak boleh di HL gitu kan. Nah, seperti itu caranya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat buffer. Ini laut ya. Nah, misalnya kita pilih yang tengah aja ini. Nah, ini ada hutan lindung ini. Kita pilih, kita select ya. Kita bikin buffernya. Dipilih pakai panah ini, tapi panahnya yang sini. Select future. Nah, kita pilih yang ini, yang usaha buffer. Nah, ini coba satu buffer ya. Kemudian pilih geoprocessing buffer. Buffer itu jarak ya antara tepi terluar hutan lindung. Biasanya kalau kita kena HPH atau HTI kan ada buffer hutan lindung ya. Nah, itu cara membuatnya seperti ini. Kemudian pilih kawasan hutan. Kemudian di sini nama yang keluar ya. Di output latihan misalnya buffer HL atau buffer hutan lindung. Buffer HL. Pakai apa? Geoprocessing. Nah, simpan ya. Jadi nanti yang diproses hanya yang terpilih, yang warna biru ini, yang warna biru muda ya. Jadi ini inputnya, kemudian outputnya nanti yang namanya buffer HL, kemudian distance, jaraknya berapa meter. Buffer hutan lindung berapa? 100 atau 500? Ya?
500 ya. Ya, 500 meter. Nah, oke. Nah, ini pilih onsite, artinya di luar. Outside ya. Nah, kalau all nanti di dalam juga akan di buffer. Nah, kita pilih outside saja. Ya. Kita coba, oke. Tipenya apa sih? Side view. Nggak bisa ya. Ya. Ini misalnya buffer titik. Misalnya ini yang mau kita buffer. Ya, ini jaraknya berapa ini? Misalnya biar nggak terlalu per 25 meter aja ya. Ya. Ya, ini misalnya titik pakai multi buffer, ada di analisis tool proxy, kemudian ini multi ring buffer. Nah, ini misalnya mau membuat kawasan rawan bencana ya, jadi ring 1, ring 2 gitu. Nah, ini kita masukkan kotanya, ya, titiknya tadi, kemudian outputnya kita simpan di output latihan, misalnya ring buffer. Nah, misalnya ini buat pengamanan kota, ya, kota ini jarak sekian. Kemudian jarak pertama misalnya 25. Kemudian jarak keduanya 50 misalnya. Jarak ketiganya mana tadi? Cuma 2 berarti ya? Bisa lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 ya. Proses. Kita lanjut ke klip. Klip itu memotong, misalnya ada peta kawasan hutan seluruh Papua. Mau saya potong yang kabupaten misalnya Jayawijaya gitu ya. Jadi kita tinggal tampilkan yang administrasinya. Ya, administrasi. Di bawahnya ini saya bikin holo ya, biar nggak nutup di bawahnya. Nah, kita query. Di sini kita pilih yang misalnya Kabupaten Jayawijaya. Nah, klik kanan atau klik kanan ya. Open table. Nah, kita query, kita pilih query, select by attribute. Misalnya kabupaten sama dengan apa tadi, Jayawijaya ya. Nah, ini misalnya oke. Nah, berarti ini cuma kecil ini. Nah, ini nanti kita klik jadi ya. Jadi yang kawasan hutan ini nanti kita potong hanya yang Kabupaten Jayawijaya ya. Caranya kita masuk ke geoprocessing, kemudian klik. Klik. Nah, ini yang mau diklik apa? Inputnya, peta kawasan. Kemudian yang dipakai untuk ngeklik adalah ini, administrasi tadi ya, kabupaten. Nah, ini adalah keluarannya. Misalnya jadinya kawasan di Jayawijaya. Kawasan KWS Jayawijaya. Save ya, tinggal di oke. Jadi klik picture-nya.
input fiturnya apa Pak? Inputnya yang kawasan hutan. Oke. Ya. Nih setelah ada hasil klip, kita rubah warnanya atau simbolnya berdasarkan standar pewarnaan planologi yang kemarin sudah kita simpan dengan extension LYR. Caranya double klik, simbologi, kemudian import, ya, tinggal buka di sini, browse. Nah, kita pilih yang kemarin kita sudah simpan di kawasan LYR, add, ya, oke. Nah, play. Nah, ini langsung mendapatkan warna baru. Itu yang Bapak udah dipilih belum? Yang kabupaten? Saya simpan